もしもし。Ngabrang panjalin. Om Swastiastu. Selamat pagi, pada hari ini saya Nikadek Marsini sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi pada kali ini. Adapun untuk topik yang akan kita bicarakan adalah mengenai teks eksplanasi. Sebelum diskusi dimulai, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu kelompok 4. Saya sendiri perkenalkan, nama saya Nikadek Marsini. Di sini saya sebagai moderator. Sebelah kiri saya Nikadek Cahyani Weli Pranyani sebagai narasumber. Dan di sebelah kanan saya Koma Melendawati sebagai penanya plus penyanyi. Nah, untuk susunan diskusi yang akan kita lakukan terdiri dari 5 rangkaian, yaitu diantaranya adalah yang pertama, pembuka, yang kedua, pembahasan materi dari narasumber, yang ketiga, sesi tanya jawab, yang keempat, penyaji materi, dan yang kelima adalah penutup. Baik, untuk acara pertama adalah pembukaan. Marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Acara selanjutnya adalah pemaparan materi oleh narasumber kita, yaitu Nikadek Cahyani Weli Pranyani. Kepada Nikadek Cahyani Weli Pranyani, waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator kita atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya selaku narasumber. Di sini saya Nikadek Cahyani Weli Pranyani sebagai narasumber akan memaparkan beberapa materi penting yang berkenaan dengan topik teks eksplanasi. Adapun untuk sumber informasi yang saya peroleh yaitu berdasarkan buku paket bahasa Indonesia SMA untuk kelas 11 pada bab 2 yaitu tentang teks eksplanasi. Pokok pembahasan materi ini meliputi yang pertama, pengertian dan tujuan teks eksplanasi. Yang kedua, ciri-ciri teks eksplanasi. Yang ketiga, struktur teks eksplanasi. Yang keempat, pokok kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang kelima, pola pengembangan teks eksplanasi. Dan yang terakhir, yang keenam, contoh teks eksplanasi. Baiklah, untuk pokok pembahasan yang pertama yaitu pengertian dan tujuan teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan sebuah karangan yang berisi mengenai penjelasan-penjelasan lengkap mengenai suatu topik yang berkaitan dengan fenomena-fenomena, baik fenomena alam maupun sosial maupun fenomena-fenomena lainnya. Teks ini bertujuan memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada pembaca agar paham atau mengerti tentang materi atau fenomena yang sedang terjadi. Pada pokok pembahasan yang kedua mengenai ciri-ciri teks eksplanasi. Sama seperti tes lainnya, teks eksplanasi juga memiliki beberapa ciri. Di antaranya, 1. Strukturnya terdiri dari pernyataan umum, yaitu gambaran awal mengenai sesuatu yang akan disampaikan, deretan penjelas, inti penjelasan apa yang disampaikan, dan interpretasi, yaitu pandangan atau simpulan. Yang kedua, membuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. Yang ketiga, faktualnya membuat informasi yang bersifat keilmuan, misalnya tentang sains. Pokok pembahasan yang ketiga ialah struktur teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki struktur baku sebagaimana halnya jenis teks lainnya.
Eksplanasi dibentuk oleh bagian-bagian berikut. Yang pertama, identifikasi fenomena atau phenomenon identification. Mengidentifikasi sesuatu yang akan disampaikan. Hal itu terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, ataupun fenomena-fenomena lainnya. Yang kedua, penggambaran rangkaian kejadian atau explanation sequence. Memperinci proses kejadian yang relevan terhadap fenomena yang disampaikan atas pertanyaan bagaimana atau mengapa. Untuk perincian yang berdasarkan atas pertanyaan bagaimana akan melahirkan uraian yang tersusun secara kronologis ataupun gradual. Dalam hal ini, fase-fase kejadiannya disusun berdasarkan urutan waktu. Sedangkan untuk uraian atau rincian yang berdasarkan atas pertanyaan mengapa akan melahirkan uraian yang tersusun secara kausalitas. Dalam hal ini, fase-fase kejadiannya disusun berdasarkan hubungan sebab akibat. Yang ketiga, ada ulasan atau review berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang terjadi. Pokok pembahasan yang keempat ialah kaidah kebahasaan tes eksplanasi. Berdasarkan kaidah kebahasaan, tes eksplanasi sama dengan kaidah pada kebahasaan tes prosedur, yaitu ada 5. Yang pertama, menggunakan kata denotatif. Sebagai tes yang bersifat faktual atau non-sastra, tes eksplanasi banyak menggunakan kata yang bermakna denotatif. Yang kedua, kata konjungsi kausalitas atau kronologis. Sebagai tes yang berisi paparan proses, baik itu secara kausalitas maupun kronologis, tes eksplanasi banyak mengandung konjungsi kausalitas maupun kronologis. Adapun contoh dari konjungsi kausalitas sendiri ialah sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan seterusnya. Adapun untuk contoh dari konjungsi kronologis, yaitu misalnya seperti kemudian, lalu, setelah itu, dan sebagainya. Yang ketiga, tes eksplanasi juga menggunakan kata ganti berupa benda. Berkenaan dengan kata ganti yang digunakannya, tes eksplanasi langsung merujuk pada fenomena yang digunakannya yang bukan berupa persona. Dalam hal ini, kata ganti yang digunakan berupa kata benda, baik konkret maupun abstrak, seperti demonstrasi, gempa, banjir, dan lain-lain, dan bukan berupa persona seperti ia, dia, atau mereka. Karena objek yang dijelaskannya berupa fenomena dan bukan berupa orang atau non-human participation. Kaidah kebahasaan yang keempat ialah kata kerja pasif. Dalam tes eksplanasi itu pun banyak dijumpai kata kerja pasif, seperti pada kata terlihat, terwujud, terbagi, dilahirkan, dan sebagainya. Dan pokok kebahasaan yang terakhir ialah kata teknis. Dalam tes eksplanasi itu pun juga banyak dijumpai kata teknis atau peristilahan yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Misalnya, jika topiknya berkaitan dengan kelahiran, maka akan sering muncul istilah-istilah biologi. Begitupun jika topiknya tentang kesenian daerah. Pokok kebahasaan yang kelima dan yang terakhir ialah kata teknis. Dalam tes eksplanasi itu pun dijumpai banyak kata teknis atau peristilahan yang digunakan sesuai dengan topik yang dibahas. Apabila topiknya tentang kelahiran, maka istilah-istilah biologi akan sering digunakan. Demikian pula jika topiknya tentang kesenian daerah, maka akan banyak dijumpai kata-kata budaya. Lanjut pada pokok pembahasan yang kelima, ialah pola pengembangan pada teks eksplanasi. Secara umum, pola-pola pengembangan yang ada dalam tes eksplanasi dikategorikan menjadi 2 bagian. Yang pertama, pola pengembangan sebab akibat.
Pengembangan tes eksplanasi dapat didasarkan pada pola pengembangan sebab akibat. Dalam hal ini, sebab bisa menjadi gagasan utama, sedangkan akibat sebagai perincian pengembangannya. Namun demikian dapat juga terjadi sebaliknya, akibat sebagai gagasan umum sehingga perlu sejumlah sebab sebagai perincian pengembangannya. Yang kedua, pola pengembangan proses. Proses merupakan suatu urutan kegiatan-kegiatan atau perbuatan-perbuatan untuk menciptakan atau menghasilkan atau perurutan suatu peristiwa dari kejadian tertentu. Yang kedua, pola pengembangan proses. Proses merupakan suatu urutan dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan untuk menciptakan atau menghasilkan atau perurutan dari suatu kejadian atau peristiwa. Untuk menyusun proses diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui rincian-rincian secara menyeluruh. Yang kedua, membagi proses tersebut ke dalam tahap-tahap tertentu. Yang ketiga, menjelaskan secara urutan itu ke dalam detail-detail yang jelas sehingga pembaca dapat melihat secara jelas seluruh proses itu terjadi. Lanjut pada pokok materi yang terakhir, yaitu contoh teks eksplanasi. Adapun pada kali ini saya sudah membawakan contoh teks eksplanasi bertema sosial yang berjudul cyberbullying. Akan saya bacakan. Beberapa tahun ke belakang mungkin kita pernah mendengar kasus bullying di dunia nyata. Bagi yang belum tahu, bullying atau perundungan adalah ancaman atau tindakan penindasan dengan menggunakan kekerasan, paksaan, serta ancaman. Peristiwa bullying sendiri tentu sangat disayangkan, namun sering kali terjadi dan kini kasusnya telah merambah ke dalam dunia internet. Fenomena ini sering dikenal dengan istilah cyberbullying. Cyberbullying merupakan suatu ancaman atau serangan yang dilakukan seseorang lewat media elektronik berupa internet. Pada umumnya, aksi dari bullying atau perundungan ini hanya berlangsung di dunia nyata. Namun, dengan canggihnya teknologi sekarang, bullying sudah marak terjadi di dunia maya. Cyberbullying merupakan salah satu fenomena sosial baru yang muncul sebab adanya perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan komunikasi. Hal tersebut diartikan sebagai tindak untuk menyakiti orang lain yang dikerjakan sengaja lewat media sosial seperti komputer maupun media elektronik lainnya. Kegiatan dari cyberbullying ini dikerjakan dengan bentuk seperti mengirim komentar yang di dalamnya mengandung ujaran kebencian pada blog, media sosial, email, dan juga postingan. Komentar satu ini memang sengaja dibuat dengan tujuan untuk menghina orang lain. Hal itu dapat menurunkan rasa percaya diri seseorang yang dijadikan target perundungan. Pada umumnya, orang yang mengalami perundungan ini akan mengalami rasa kecemasan, kekhawatiran, dan yang paling parah bisa memicu keinginan untuk bunuh diri. Kasus cyberbullying ini tidak hanya merugikan namun bisa mengancam keadaan psikologis si korban, sehingga nantinya mental si korban perundungan cyber dapat terganggu serta si korban akan mengalami kesulitan dalam mengontrol emosinya. Maka dari itu, kita semua harus dapat mencegah aksi dari tindakan cyberbullying ini. Nah, itu demikian tadi contoh dari tes eksplanasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian materi. Dan saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Dan waktu saya kembalikan kepada moderator kita. Baik, silakan moderator. Baiklah teman-teman, itu tadi pemaparan materi yang sudah diberikan oleh teman kita. Sudah sangat jelas dan rinci bukan? Apalagi sudah disertai dengan contoh teks eksplanasi tersebut. Nah, tadi sempat disampaikan contoh teks eksplanasi itu cyberbullying.
Nah, di mana cyberbullying ini sangat marak terjadi di kehidupan sosial kita. Nah, bagaimana kita sebagai manusia untuk mencegah terjadinya atau menghentikan terjadinya cyberbullying? Nah, saya sedikit ada pertanyaan nih untuk narasumber kita, Adik Cahyani Welly. Bagaimana sih caranya mencegah sekaligus menghentikan aksi cyberbullying tersebut? Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan oleh moderator kita. Pertanyaannya sangat bagus sekali, yaitu bagaimana caranya kita mencegah atau menghentikan aksi dari cyberbullying ini. Di sini saya akan menjawab sesuai yang saya ketahui. Jadi ada beberapa tindakan pencegahan yang bisa kita lakukan, antara lain yang pertama, manfaatkan fitur media sosial. Beberapa media sosial memiliki fitur khusus seperti privat dan blog yang memungkinkan pemilik akun hanya berkomunikasi dengan orang-orang yang benar-benar dikenal. Yang kedua, berbicara dan laporkan. Bullying terjadi karena seseorang berada di posisi tertindas secara berulang. Jika kita berada pada posisi tersebut, jangan ragu untuk melaporkan perlakuan tersebut, sebab tak sedikit kasus bullying yang berdiam diri dan berujung pada depresi. Cobalah bercerita pada orang terdekat, bisa kepada orang tua, teman, ataupun kepada psikolog. Yang ketiga, menghentikan siklus bullying. Seringkali pelaku bully adalah korban bully di masa lalu. Siklus ini tidak akan terhenti jika kita terus melanggengkannya. Yang keempat, berkumpul dengan lingkar pertemanan yang positif. Terakhir, berbaulah dengan orang-orang yang positif dan membuat kita percaya diri, termasuk ketika bergaul di media sosial. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai kasus pencegahan bullying itu sendiri. Apakah bisa diterima? Baik, untuk jawabannya bisa diterima dan sangat bagus sekali jawabannya. Saya jadi lebih jelas untuk bagaimana cara kita mencegah dan menghentikan kasus bullying ini. Tentunya dengan menghentikan siklus bullying, di mana bullying itu terjadinya siklus yang menjadi pelaku bullying ini adalah korban dari bullying. Maka dari itu kita harus menghentikan siklus tersebut sehingga tidak terjadinya bullying terus-menerus. Terima kasih untuk narasumber atas jawabannya. Ya. Baiklah teman-teman, acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini saya persilakan untuk audiens atau penanya untuk mengajukan pertanyaannya kepada narasumber atau anggota kelompok yang lain. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kemang Marianawati sebagai penanya atau audiens. Di sini saya akan bertanya beberapa hal terkait materi yang dipaparkan tadi. Pertanyaannya sebagai berikut. 1. Mengapa teks eksplanasi harus bersifat faktual? 2. Apa yang dibahas dalam teks eksplanasi? 3. Bagaimanakah cara yang tepat untuk menyampaikan komentar dari sebuah teks eksplanasi? Jadi itu pertanyaan yang diberikan oleh penanya atau audiens. Silakan untuk narasumber atau anggota lainnya bisa menjawab pertanyaan tersebut. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya dari Komang Melianawati selaku audiens atau penanya. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Baiklah, di sini saya akan menjawabnya. Pertanyaan pertama, mengapa teks eksplanasi harus bersifat faktual? Karena teks eksplanasi menjelaskan suatu kejadian sesungguhnya, ditulis berdasarkan fakta dari suatu fenomena. Apakah itu bisa diterima? Ya, bisa. Baiklah, lanjut ke pertanyaan kedua. Apa yang dibahas dalam teks eksplanasi? Sesuai dengan pengertian dari teks eksplanasi sendiri, yaitu merupakan sebuah karangan yang berisi penjelasan-penjelasan lengkap mengenai suatu topik yang berhubungan dengan fenomena, baik fenomena alam, sosial, maupun budaya, dan fenomena-fenomena lainnya. Nah, dari pengertian tersebut, hal yang dibahas dalam teks eksplanasi
yaitu suatu fenomena yang bersifat ilmuwan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan, meliputi fenomena alam, sosial, budaya, maupun fenomena-fenomena lainnya. Apakah jawaban tersebut dapat diterima? Jadi itulah jawaban untuk pertanyaan kedua terkait tentang apa yang dibahas di dalam teks eksplanasi tersebut. Apakah jawaban dari narasumber kita bisa diterima oleh teman-teman yang nanti? Baik, bisa dilanjutkan oleh narasumber untuk pertanyaan yang ketiga. Baiklah, selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara yang tepat untuk menyampaikan komentar dari sebuah teks eksplanasi? Cara yang tepat untuk menyampaikan komentar dalam teks eksplanasi yaitu sebagai berikut. 1. Fokus. Tanggapan yang berbelit akan membingungkan pendengar, oleh karena itu, usahakan menyampaikan tanggapan dengan sederhana dan langsung pada inti permasalahan. Kedua, jelas. Perlu untuk memilih kata yang tepat dengan struktur kalimat yang efektif untuk menghindari tafsiran yang bermacam-macam. Yang ketiga, lengkap. Kelengkapan tanggapan ditandai dengan sejumlah alasan yang kuat dan didukung oleh sejumlah fakta yang memadai. Dan yang keempat, santun. Kesantunan akan tampak pada pilihan kata dan sikap seseorang ketika berbicara. Itu tadi beberapa penjelasan terkait dengan pertanyaan yang ketiga. Apakah Komang Melenawati bisa menerimanya? Jadi itu tadi jawaban untuk pertanyaan nomor 3 terkait bagaimana cara komentar yang baik dalam di teks eksplanasi. Nah, jadi intinya cara baik untuk komentar di dalam teks eksplanasi itu yang pertama kita harus fokus. Selain fokus, kita harus jelas dan lengkap, tetapi harus mengandung fakta. Dan yang terakhir juga dalam berkomentar itu kita harus santun. Apakah jawaban tersebut bisa diterima oleh Komang Melenawati? Dengan terjawabnya semua pertanyaan dari audiens, maka sesi tanya jawab telah berakhir. Acara selanjutnya adalah penyajian materi hasil diskusi kita pada hari ini yang dibawakan oleh Komang Melenawati. Kepada Komang Melenawati, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Komang Melenawati. Di sini saya sebagai penyaji materi. Jadi, pada diskusi kali ini yang membahas mengenai teks eksplanasi dapat kita rangkum sebagai berikut. 1. Teks eksplanasi merupakan sebuah karangan yang berisi penjelasan-penjelasan lengkap mengenai suatu topik yang berhubungan dengan berbagai fenomena, baik fenomena alam maupun sosial yang terjadi di kehidupan sehari-hari. 2. Ciri-ciri teks eksplanasi diantara lain: 1. Strukturnya terdiri atas pernyataan umum atau gambaran awal, deretan penjelas atau inti penjelas, dan interpretasi atau pandangan dan simpulan. 2. Memuat informasi berdasarkan fakta. 3. Faktualnya memuat informasi yang berisi keilmuan, misalnya keilmuan tentang sains. 3. Struktur teks eksplanasi. Ada 3, yaitu identitas fenomena, penggambaran rangkaian kejadian, dan ulasan atau review. 4. Kebahasaan, kaidah kebahasaan sebagai berikut. 1. Sebagai teks yang berkategori faktual atau non-sastra. 2. Sebagai teks yang berisi paparan proses, baik itu secara kausalitas maupun kronologis. 3. Berkenaan dengan kata ganti yang digunakan. Teks eksplanasi langsung merujuk pada jenis fenomena yang dijelaskannya yang bukan berupa persona. 4. Dalam teks eksplanasi itu pun ditemukan banyak kata kerja pasif.
5. Di dalam teks eksplanasi dijumpai banyak kata teknis atau peristilahan sesuai dengan topik yang dibahasnya. 5. Pola pengembangan. Pola pengembangan ada dua, yaitu pola pengembangan sebab akibat dan pola pengembangan proses. Untuk menyusun sebuah proses, langkah-langkahnya sebagai berikut: mengetahui perincian-perincian secara menyeluruh, membagi proses tersebut menurut tahap-tahap kejadian, menjelaskan setiap urutan itu ke dalam detail-detail yang tegas sehingga pembaca dapat melihat seluruh proses itu dengan jelas. Sekian rangkuman terkait teks eksplanasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Untuk waktu saya kembalikan ke moderator. Itulah rangkuman yang disampaikan oleh Komang Melenawati sebagai penyaji materi. Dan rangkaian acara diskusi hari ini atau kali ini telah selesai. Saya bacakan simpulan atau poin penting dari diskusi kita kali ini. Nah, jadi teks eksplanasi itu merupakan teks yang menjelaskan proses atau prosedur terjadinya fenomena-fenomena alam, sosial, dan budaya. Di mana seperti teks pada umumnya, teks eksplanasi juga memiliki ciri-ciri. Nah, ciri-ciri itu adalah yang pertama, berisi informasi berdasarkan fakta. Yang kedua, membahas suatu fenomena atau kejadian yang bersifat keilmuan. Yang ketiga, bersifat informatif, namun tak berupaya mempengaruhi si pembaca untuk mempercayai apa yang dibahas dalam teks tersebut. Selanjutnya untuk struktur teks eksplanasi, ada 3, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Kaidah teks eksplanasi sama seperti teks prosedur, yaitu teks ini menggunakan banyak kata yang bermakna denotatif, dan pada teks eksplanasi juga menggunakan konjungsi, seperti konjungsi kausalitas dan kronologis. Itulah sedikit kesimpulan terkait tentang materi teks eksplanasi. Demikian dari diskusi dari kelompok 4. Jika ada kekurangan atau salah kata, kami mohon maaf. Sebelum kami mengakhiri diskusi kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keagamaan masing-masing. Silakan berdiri. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan para Om Santi. Om Santi, Santi, Santi. Face in your face.